memang tidak pernah mengecewakan ya. Tapi jangan kemana-mana juga karena Kelanting masih ada special performance nanti di akhir acara, itu puncaknya keren banget. Nah, Mas Heri, ini pertanyaan dari teman-teman semua banyak banget loh. Di sini bisa dilihat. Banyak banget yang udah masuk dan sepertinya memang antusiasmenya cukup besar ya terhadap apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini. Mungkin kita boleh jawab satu persatu ya. Kita pilih mana yang paling menurut Mas Heri perlu kita jawab. Boleh. Ya, ini ada lumayan banyak nih ya. Sekitar berapa ini? Kita pilih aja, Mas. Siap. Ini ada dari Adela Eka Putra. Ada banyak pertanyaan adalah ada banyak faktor yang menentukan keberhasilan digital marketing, terutama di media sosial. Seberapa besar pengaruh konten visual dan penulisan kreatif terhadap algoritma media sosial sehingga konten yang punya peluang lebih banyak untuk muncul di timeline atau kanal media sosial. Ya, menurut saya sih sangat menarik ya. Saya juga melakukan research dan pempostingan gitu ya. Terutama kalau visual kita sudah bagus, pasti yang melihat akan jauh lebih bagus dibanding lebih naik lah dibanding yang kita hanya post ya asal lah ya kira-kira seperti itu. Mungkin teman-teman bisa coba foto aja di Instagram teman-teman kosong aja, kemudian dikasih seperti tadi foto-foto yang sudah saya ajarkan, dicoba aja nanti akan kelihatan tuh perbedaannya. Kemudian penggunaan hashtag juga pasti sangat penting, nanti mungkin dijelasin sama Mas Ginza ya, itu yang lebih expertnya ya. Tapi sudah pasti kalau kita banyak dilihat oleh banyak orang dari fotonya dan konten yang menarik, tentunya orang akan repost kira-kira seperti itu. Betul. Kemudian banyak melihat, tentunya algoritmanya dari search engine akan melihat bahwa itu adalah konten yang menarik gitu, kira-kira seperti itu. Benar-benar. Semakin sering dilihat pun bisa tiba-tiba muncul di explore juga ya. Jadi orang yang mungkin di luar followers kita bisa menemukan foto yang kita upload. Betul. Oke, kira-kira itu jawabannya seperti itu. Jadi menurut saya sangat berpengaruh. Ya. Terutama yang hits ya, yang update-nya. Artinya isu-isu terakhir akan sangat membantu kita punya konten ya. Tapi sebaiknya sih konten yang positif. harus yang positif, membangun dan mengedukasi. Bukan hoax ya. Betul. Oke. Ada lagi pertanyaan masih banyak ini. Iya, ini Rosalina. Ya. Dari Rosalina. Apakah kamera muka, maksudnya rear yang belakang itu ya, selfie bisa dioptimalkan untuk foto produk? Saya nggak suggested sih. Karena kalau selfie begini kan foto produknya gimana gitu kan? Dan foto yang selfie ataupun rear ini resolusinya ataupun megapikselnya pasti lebih kecil sih dibanding yang di depan. Jadi foto kalau pakai kamera depan resolusinya jauh lebih kecil daripada lensa yang di belakang ya? Bukan, yang buat selfie lebih kecil ya? Yang depan ini berarti kan? Ya kamera depan ya. Lebih kecil, Ya. Jadi direkomendasikan mending pakai kamera belakang aja, jangan yang di depan. Coba gimana itu netizen foto masa begini? Nggak bisa lihat gitu. Foto gimana? Lu kata selfie. Iya, kira-kira begitu ya. Itu siapa sih namanya coba? Rosalina. Rosalina kebanyakan sama main sampul gosok nih kayaknya. Oke. Apakah iPhone XR dengan single lens bisa untuk product branding? Saya rasa bisa ya. Kelasnya juga sudah iPhone, saya rasa juga bagus. Tinggal nanti biasa kalau iPhone sih lebih real, lebih natural dengan fotonya. Ya. iPhone XR sama berarti sama yang saya pakai. Kan tadi Mas Heri juga bilang kalau handphone ini sangat kompeten juga untuk mengambil foto. Sangat bisa. Tapi sebenarnya sekarang smartphone banyak banget loh Mas yang apa namanya, bukan yang logonya belakangnya buah. Mereka kualitasnya tuh gila-gila ya. Betul. Ya kan? Megapiksel juga besar. Iya. Termasuk tadi itu 48 megapiksel. Gue suka deh sama handphone daripada belakangnya muka gue cakep banget. Bersih ya. Bersih banget, putih banget. Udah enggak perlu operasi lagi gue gitu. Langsung automatically touch up. Iya. Kok kayak bukan gue gitu. Gue suka deh gitu. Kadang-kadang kalau yang belakangnya buah tuh terlalu real gitu. Jerawat semua kelihatan. Nah, gue nggak mau. Pori-pori langsung tuh muncul semua. Aduh jangan deh. Oke. Ini ada yang lucu nih, ada yang curhat nih. Mama Dede kalau ada curhat. Ini dari Mbak Rosi ya. Izin bertanya untuk narasumber Heri. Orang tua memiliki usaha di bidang fotografi seperti prewedding, tetapi orang tua
punya pegawai yang umurnya di atas 60-an ya, konsep fotografinya pasti begitu-begitu aja. Oke. Dan saya sering bilang kalau konsep preweddingnya boleh dirubah dan dicari pegawai yang lebih milenial. Apakah Kesian. bisa merubah konsep lebih modern? Menurut Mas Heri tanggapan yang tepat. Oke, menurut saya memang kita harus update ya. Contohnya kalau logikanya kamera saja, kita harus update terus masuk smartphone ya. Nah untuk branding seperti ini mungkin nanti bisa dibantu jawab sama Mas Ginza. Mungkin kasih solusi seperti apa, tapi memang agak sulit sih kalau memang usaha warisan atau dari orang tua itu memang agak sulit sih. Turun-temurun lagi. Turun-temurun. Kita mau ngerubah culture-nya sulit sih. Agak sulit, harus berdebat dulu Betul. kayaknya. Mungkin kalau menurut saya biarin aja, kalau memang nggak bisa dirubah kita bikin second layer-nya atau second brand-nya. Bukan maksudnya brand yang brand di bawahnya, tetapi bikin divisi berbeda gitu ya. Contohnya mungkin saat ini prewedding nggak bisa dilakukan, kita bisa lakukan pemotretan makanan seperti itu contohnya kan. Jadi begitu divisinya dan momennya tepat naik, tentunya nanti orang tuanya bisa oke. Ternyata bisa ya. Oke. Ternyata bagus ya, ternyata cuan ya. Mungkin yang dimaksud strategic business unit kali. SBU. Betul Pak. Itu dia istilah bisnisnya ya. Untung ada Tuh, Pak, Pak Wawan. untung ada Pak Wawan. Kalah gua. Dia anak bisnis sama internasional bisnis. Gua mau ngomong itu tapi langsung disabet sama Pak Wawan. Bisa aja gue ngeles. Kemudian ada Mbak Putri ya. Ini tadi mungkin slide-nya terlalu cepat. Saya akan ulangin, semoga slide-nya bisa muncul di Zoom. Teman-teman bisa bantu munculkan di Zoom. Ini ada pertanyaan foto dari siapa? Mbak Putri. Mbak Putri, oke. Iya, dia menanyakan bedanya jika mengambil foto dengan menggunakan bird eye dari atas 90 derajat gitu ya. Dan dengan foto yang 30 derajat yang barusan dijelaskan. Ya. Slide-nya sudah muncul Mas. Oke. Jadi kalau khususnya untuk foto makanan memang rata-rata yang menarik untuk kita foto itu di 45 derajat. Itu akan menarik karena akan tersaji seperti kita makan. Oke. Jadi kalau kita makan kan sekitar 45 derajat ya. Jadi terlihat memang ada di depan kita, Betul, memang kayak betul. live gitu. Betul. Nah, sedangkan angle yang 90 derajat atau disebut nama Mbak Putri ini bird eye itu lagi kekinian aja. Jadi dari atas gitu ya. Seperti Flat lay istilahnya ya. flat lay. Flat lay. Oh, jadi flat lay ini sama kayak bird eye. Iya, bird eye. Dari Oke, atas gua 90 baru derajat tahu. gitu ya. Nah, bedanya dengan yang mungkin dari 0 sampai 30 derajat ini memberikan dimensi ketinggiannya ada. Nah, jadi contohnya seperti gambar yang tadi. Yang kiri ya. Iya. Sorry, bukan yang ini. Gambar yang di kafe ini. Ya, ini. Oke. Nah, ini akan kelihatan Tingginya ketinggiannya. berapa gitu ya. Tapi kalau kita naik ke atas, ini aja nggak tahu nih telurnya ini yang seberapa tinggi nggak kelihatan. Jadi Enggak kelihatan sama sekali. kalau kita mungkin jualan minuman ya, minumannya tinggi rendah, nah kita bisa Dimensi. memakai yang derajatnya 0 sampai 30 derajat. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga jawaban dari Mas Heri tadi Betul. membantu ya. Pertanyaan dari siapa tadi, sorry? Putri. Nah, itu mungkin karena kita terbatas waktu ya. Oke. Sepertinya pertanyaan dari Putri ini Ini banyak harus sekali menjadi nih. pertanyaan terakhir. Padahal masih banyak banget, mohon maaf untuk pertanyaan yang belum dijawab. Tapi kayaknya Mas Heri juga akan dapat merespon melalui Instagram ya. Boleh, Terus boleh. ditunggu juga foto-fotonya ya. Boleh. Sekali Untuk lagi challenge tadi ya. untuk challenge tadi kita tunggu sampai besok pagi jam 7. Dan Mas Heri, terima kasih banyak atas sharing ilmu-ilmunya, luar biasa sekali. Boleh kita beri Thank you. aplaus. Thank you. Thank you Mas Keren Heri. banget. Semoga pembelajaran hari ini dapat menjadi bekal dan tentunya bermanfaat ya untuk teman-teman semua yang sedang menonton di rumah, di kantor, dimanapun pokoknya Anda berada. Dan semoga setelah sesi Mas Heri ini langsung bisa bikin foto yang menarik. Dan sekali lagi kita tunggu fotonya, hasil foto teman-teman diposting di Instagram jam 7 pagi besok ya. Nah, kita akan masuk ke sesi masterclass yang kedua dengan narasumber yang gak kalah kece nih. Tadi saya udah bilang ini senior saya
Dan saya senang banget bisa bertemu sama Doi di sini di Bisma, bincang inklusif seputar metadata. Halo Mas Ginza. Halo Onat, apa kabar nih? Baik. Mas Ginza ini pokoknya reputasinya soal tentang social media ini udah nggak perlu diragukan lagi, karena Mas Ginza adalah seorang CEO sekaligus founder dari Selected.com, ya benar ya Mas Ginza? Betul, ya? alhamdulillah. Boleh dong diceritain dikit Selected.com itu ngapain sih sebenarnya, kerjaannya tuh apa? Jadi basically aku sebelum buat Selected Communication, basically kita adalah creative digital agency, jadi Okay. integrated services. Sebelumnya aku kerja di salah satu media, terus akhirnya udah keluar masuk kantor deh, udah 8 kali deh istilahnya gitu. Akhirnya I decide untuk bikin creative digital agency 5 tahun lalu, di mana orang-orang masih belum berpikiran apa sih creative digital agency gitu Ih ya. bener banget. Iya kan? Bener Kalau banget. sekarang udah berjamur banget Pak creative Betul, digital agency. betul. Berarti Jadi, kamu hebat, udah melihat peluang sebelum orang lain visionary melihat. gitu kan. Memang anak muda yang talenta dan berbakat. Tepuk tangan teman-teman semua. Jadi alhamdulillah lah. Jadi 5 tahun lalu Pak Wawan aku bilang ke orang tua saya, kayak ke bokap, ke nyokap, mah kayaknya aku mau bikin creative digital agency deh. Apa itu? Pekerjaan apa gitu? Jadi iya dong. Berarti Iya, nyokap iya. juga awalnya Nggak bingung. ngerti, nggak ngerti. Iya, Jadi iya. basically mereka juga nggak begitu paham Mas, mohon creative maaf. digital Iya. agency itu apa gitu ya. Jadi akhirnya creative digital agency itu aku buat. Jadi Selected Communication kita 5 tahun, divisinya tuh nggak hanya creative digital agency aja Pak. Jadi ada event organizer, ada creative digital agency, sama KOL management, which is influencer management yang saat Wow. ini. Gitu. Nah akhirnya Selected Communication ini backbone-nya adalah social media handling. Jadi kalau tadi Onat nanya, Mas kamu buat apa sih di Selected Communication? Basically aku nge-handle saat ini udah hampir 85 brand aku handle. 85 brand digital, mulai dari FMCG, terus perhotelan, restoran, sampai public figure pun itu aku aku bikinin strategi on digital. Karena sekarang lebih banyak lagi, sekarang banyak Pak yang mau pilkada, banyak orang-orang yang minta di brandingin, personal branding lewat Selected Communication. Jadi bukan hanya barang aja sekarang yang di strategiin biar personal branding. Orang juga bisa. Orang pun, artis pun mereka minta di branding. Gimana sih caranya biar brandingnya tuh bagus di sosial media? Let's say misalkan kayak seorang Ivan Gunawan gitu ya, dia bukan hanya sebagai artis dia, tapi ternyata di sosial media dia juga mikirin gimana dia personanya ketika posting. Dia 3 kata buat Ivan Gunawan: lucu, menggemaskan, fun, spontaneous. Itu kita buat semua gitu. Kayak contoh misalkan ada makeup artist kelas Buba Alfian, itu kita pikirin dia positioningnya seperti apa. Pun barang pun contoh ya, kita kalau misalkan let's say kita jualan face shield gitu ya, terkadang orang-orang suka mikir nih gimana caranya jualan face shield biar terjual dengan laku, membedakan dengan yang lain. Atau sekarang kita lagi banyak jualan tanaman ya kan, atau yang jualan kopi. Alhamdulillah saya kebetulan punya usaha sendiri namanya Sudut Pandang Kopi. Kemarin saya baru chip in dalam salah satu brand, sekarang udah ada 12 outlet. Itu juga saya masuk ke situ, saya juga mikir, saya punya kopi, tapi apa yang membedakan saya dengan kopi-kopi yang lain? Akhirnya saya merasakan yang namanya positioning itu penting banget. Sesuai, makanya buat teman-teman yang di rumah, nanti kita bakalan ada 5 sesi pertanyaan. Jadi ini live kita langsung kita interaksi. tanya jawab. Jadi mumpung aku ada waktu 45 menit, kita ngobrol-ngobrol gimana caranya ngebuat, misalnya gini, pasti banyak banget teman-teman di rumah yang ngerasa, aduh Kak, aku tuh nggak punya modal, aku nggak punya barang, aku nggak punya apa untuk dijual. Tapi for your information, aku ngebuat Selected Communication dari budget aku 0 sih Pak. Wow. Jadi bener-bener aku nggak punya budget sama sekali. Mantap. Iya, jadi nggak punya budget dulu kerja Gokil. di media, terus tiba-tiba ada salah satu handphone, produk handphone, dia bilang, Gin, lu bisa nggak presentasi ke gue, bikin satu project event organizer keliling kota gitu. Budget tuh lumayan gede banget Pak. Akhirnya at the end of the story aku deal menang, dan aku nggak nyangka, dan modalnya aku nggak punya. Akhirnya ada DP, akhirnya dari situ aku baru bikin bisnis Selected Communication. Yang menarik adalah walaupun istilahnya Ginza pada saat itu belum ada pengalaman untuk handle project seperti itu ya, Social mereka media. bisa loh kasih kamu kepercayaan, itu hebat banget loh. Itu ternyata brandingnya aku tuh berhasil. Wow. Jadi aku tuh memulai branding itu bukan hanya dari brand yang aku buat. Nanti kalian bisa cek ya di my own company, namanya Selected.com. Itu dari brand-brand besar, aku nggak bisa mention di sini. Jadi dari brand-brand besar yang cukup banyak di sana udah masuk ke sana. Jadi rata-rata gini, banyak Kak, kalau seandainya nih aku kan bukan brand besar, bisa nggak misalkan pakai social media handling? Menurut aku awal-awal mendingan di handle kalian dulu.
gitu. Oke. Jadi benar-benar. Nah ini penting banget nih. Tadi kalau Mas Heri bilang katanya aku udah bikin image foto, tapi gimana cara ngejualnya ya? Gimana orang trust ya? Contoh gini ya, kita let's say ini nggak ada logonya, nggak kelihatan ya. Ini misalnya hand sanitizer lah ya. Iya. Ini hand sanitizer yang lumayan cukup udah punya nama. Tapi kalau seandainya namanya hand sanitizer ini namanya Ginza sanitizer, kira-kira orang bakal mau beli atau enggak? Daripada gue beli hand sanitizer Ginza, mendingan gue pakai hand sanitizer sebelah. Ya udah ketahuan dari perusahaannya mana. Tapi how to create your branding on your new product adalah sebenarnya benar tadi kata Mas Heri, visual tuh paling penting. Tapi ada yang lebih penting lagi dari sekadar visual, namanya DNA produk. Kamu sebagai manusia udah tahu rambutnya lurus, kulitnya putih, rambutnya hitam, mukanya oriental kayak gitu-gitu kan. Nah sebenarnya produk itu juga harus punya DNA. DNA itu penting yang membedakan kita dengan yang lain. Hand sanitizer-nya apakah packagingnya harus begini? Kayaknya lucu ya kalau packagingnya bentuknya bulat. Oke, kita harus berpikir gimana caranya bikin packaging yang bulat biar kita punya diferensiasi. Ternyata bukan hanya sekedar DNA aja. Ada lagi yang paling penting. Apa tuh? Yang paling penting tuh adalah positioning. Jadi sekedar informasi setelah kita udah punya DNA, oke, bentuk bulatannya bagus, positioningnya mau kemana? Nah, kalian pikirin tuh, mau ke kelas BC, which is yang harga lebih murah, atau yang mau kelasnya AB. Oke, gue pengen bikinnya karena di packagingnya udah bulat, gue pengennya kelasnya AB deh. AB. Karena produksinya lumayan mahal nih Pak. Karena packagingnya nggak biasa. Nggak biasa. Kelas AB. Wow, berarti gue harus mikirin cara pembahasannya. Nanti di captionnya tuh harus ngapain. Oh iya, benar. Kata ambil gambar itu juga seperti apa. Jadi ini juga penting banget. Jadi buat teman-teman di rumah yang kalau misalnya bertanya, Kak aku udah fotonya udah bagus nih, tapi boro-boro engagementnya bagus, terus nggak ada yang beli. Nah itu beberapa faktor sebenarnya kalau di digital marketing, dan itu yang terjadi ketika beberapa brand datang ke saya Pak. Dia nanya, Gin, gue punya brand baru nih, produk. Lu bisa nggak bikin strategi marketingnya 1 tahun ke depan? Aku lihat dong, aku review, aku cobain kalau itu memang itu sebuah perfume atau enggak sebuah brand, aku cobain dulu, aku lihat. To be honest sih ya, ini sebenarnya sama aja kayak yang lain ya. Kalau aku orangnya belak-belakan Pak ke klien, even dia bayar aku sih. Tapi aku bilang belak-belakan, oh ya gini, rasanya sih biasa aja, apa yang buat lo beda? Value-nya apa? Nah, itu selalu aku tanyain ke teman-teman gitu. Kalian kalau buat produk, Mas Ginza harus cobain rendang mamaku tuh enak kali katanya gitu. Yakin enak, coba dikasih dulu ke teman-teman. Mungkin di lidah kamu enak, tapi belum tentu di lidah teman-teman yang lain enak. Jadi yang pertama sebelum kalian melakukan bisnis, kalian harus coba yang namanya cek ombak pasar. Kanan kiri dilihat, teman-teman dikasih, Pak Wawan cobain dong rendang saya enak kok. Jujur ya Pak, jangan karena saya teman Bapak loh. Neng, Onat, kamu cobain deh rendang, terus Mas Heri cobain. Udah nih, selama sebulan kamu review, kira-kira rendang gue bener-bener enak atau peres-peres nih teman-teman gue. Kalau memang nggak enak, harus perbaikan. Listening itu penting banget. Kadang-kadang kita suka ego, apaan sih orang ini enak? Belum tentu. Jadi ada nih ceritanya. Teman-teman kan kemarin pas zaman pandemik ya, dikirimin makanan sini. Kita nge-review, gila enak mau meninggal, biasanya kayak gitu kan ya. Jujur sumpah enak banget. Kalau review makanan, tiba-tiba ada nih Pak temen, jadi kan makan rendang banyak banget di kulkas jadi banyak. Tiba-tiba ada nih temen ngakunya emang Padang banget sih, nyobain Pak. Saya kirim makanan, saya review kan makan Padangnya. Ini IG stories mau bikin live, tapi kalau nggak enak kita ngomongnya kayak mana? Itu dilema banget sih. Iya kan? Ngerasain banget. Akhirnya aku nyobain nih Pak. Oke. Hai guys, kita makan rendang ya kali ini ya. Plek gitu ya. Ini kan aku terus ya Pak ya. Aku nggak dipotong-potong. Aku nyobain gini. Sumpah sih. Ini jadi aku nggak langsung rasa. Karena memang rasanya nggak enak Pak. Oke. Rasanya susah dong. Aku bilang enak belum tentu kamu bilang enak. Bener, balik lagi ke selera masing-masing kan beda-beda. Kan? Terus aku bilang, sialan juga nih gue udah IG stories gak bisa gue ulang, packaging udah gue hancurin, istilahnya udah dibukanya udah prek gitu Pak. Istilahnya nggak bisa diulang lagi dari awal. Bisa diulang. Tapi aku bilang, enak, tapi keras banget, gigiku ngunyahnya susah. Jadi tuh rendang yang bener-bener yang lama banget Pak, jadi keras banget. Ya aku lebih suka rendang yang Jawa yang empuk langsung dimakan enak gitu kan. Nah jadinya akhirnya dari situ aku ngerasa kayak, wah berarti nih teman-teman tuh harus review dulu nih, biar ketahuan produknya seperti apa gitu. Nah akhirnya ya udah, setelah itu aku bilang ke temanku, sebut aja namanya A gitu ya, lo kayaknya harus perbaiki lagi deh gitu. Karena ketika lo membuat nanti sebelum lo photoshoot nih, sebelum tahap photoshoot, lo harus cek ombak dulu nih. Namanya trial and error gitu ya. Lo bilang deh ke mak lo deh,
ini keras banget nggak bisa, anak-anak susah gitu. Jadi bahaya juga ya, maksudnya kita jangan asal langsung foto langsung post, tapi rasanya ternyata gagal Bener. total istilahnya Karena gitu yang kan. paling terpenting di dunia manapun kita mau jualan, kita selalu ingat prinsip aku selalu kasih tau ke teman-teman, content is king. Content is king. Mau kamu contoh mie instan tau kan yang baunya enak banget, kalau mie goreng kalau di dia mau fotonya nggak pakai begini-ginian nih, kalau udah namanya brandingnya mie goreng yang satu itu tuh, cuma foto begini dong, mau angle Kayaknya gini, mau udah gini, mau bagus dari deh. gini gitu ya. Kayaknya udah keren deh. Kayaknya udah menggugah selera gitu. Karena dia memang udah content is king. Content is king. Aku kayak mau udah sembah sujud itu yang bikin resepnya mie goreng itu. Hebat ya, bener. luar Ngerti nggak biasa. maksudnya? Satu Mau nggak cukup, dua Iya. kelebihan. Untuk yang pemula-pemula nih, Ha-ha. kan kadang-kadang problemnya di standarisasi ya. Iya, Betul. Dia bikin sebaskom enak gitu kan, tapi bikin 2-3 Bener. baskom Berubah. enaknya Bener sama. Nah, banget. itu gimana tuh? Nah ini juga memang makanya saya nggak pernah tuh bisnis makanan. Karena saya takut apalagi kokinya temen gitu. Temennya udah cabut udah kagak Iya. jadi tuh bisnis kan. Iya, Makanya benar. saya nggak pernah tuh bisnis makanan. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau saran saya kalau bisnisnya makanan itu trial and error Pak. Trial and Bapak tahu kan error. beberapa bakmi yang depannya J belakangnya M. Itu kan Jelas banget. itu kan di mana-mana itu kan rasa tuh paling penting. Paling penting. Makanya konten is king. Buat teman-teman yang usaha makanan terutama ya, coba cicipin terus karena nggak boleh berubah rasa. Bisa aja yang baskomnya bikin kecil terus bikin gede rasanya Langsung berubah. berubah. Itu kalau yang kalian memang challenge bikin makanan. Tapi ada juga, Kak aku jualannya kerudungan Kak. Apa yang membedakan kerudungan kamu? Busui kah? Atau bisa langsung lepas kah? Iya. Atau water resistant kah? Value, ini Value. poin ketiga yang paling penting. Jadi ketika kamu udah punya DNA, kamu udah tahu positioningnya ke apa, nah kamu harus punya value dengan produk tersebut. Contoh nih, jadi Mas ceritanya Mas Ari, 9 bulan lalu gue kan suka banget tanaman kan. Akhirnya gue ngerawat Monstera, Sansevieria, janda bolong lah istilah kayak gitu-gitu lah. Di rumah gue udah banyak banget. Akhirnya gue pikir, aduh kayaknya gue kalau beli terus amsyong juga Amsyong. nih. Akhirnya gue jualan dong. Lo tau sebulan sekarang omset gue 30 juta. Wow, dari jualan plant Jual itu. tanaman. Wah, keren banget. Yang nanti di follow ya Selected Garden. Tapi Mas Ginza, sorry aku cut sebentar ya, karena aku mau infoin lagi nih ya Apa buat tuh? teman-teman semua nih ya. Kita tuh udah siapin hadiah menarik. Jadi, Oh, iya. jadi setiap orang yang akan memberikan pertanyaan nih pasti udah banyak yang punya usaha kan, udah punya Betul. UMKM. Yang mau curhat langsung tentang bisnisnya sama Mas Ginza boleh Boleh loh. langsung 5 pertanyaan masing-masing 100 ribu rupiah ya. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh harusnya nanti teman-teman Boleh. udah banyak pertanyaan gitu. Oke, ini mau ada pertanyaan dulu apa sambil aku cerita lagi? Enggak, sambil cerita lanjut aja Oh, dulu, sambil lanjut cerita dulu. ya? Cuma aku Oke. info aja takut lupa Oh, ya iya, benar. kan. 100.000 lumayan Iya, loh. jadi ada 5 pertanyaan buat teman-teman. Tanyain tentang apa aja. Kalian mungkin baru bisnis pertama kali Yes. atau udah ngelakuin bisnis terus gulung tikar, apa ada yang salah dan Yes. sebagainya. Itu beberapa hal yang tadi aku share ke kalian itu ada beberapa poinnya. Nah, contoh yang tadi tanaman ya. Akhirnya aku bilang, kenapa tanamanku bisa omset lumayan besar? Karena aku bikin tahu kan lidah mertua Pak yang kecil gitu ya. Iya. Itu paling modal aku cuma 10.000 sebenarnya. Sama Wow. pot 3.000, 13.000 kan. Yes. Tapi pot tawon itu warna putih aku elapin, aku kasih sabut kelapa, aku bikinin tag, aku bikinin price tag, aku elapin pakai kilap, aku foto harga jadi 75.000. Wow. Value yang membedakan. Wah, gokil. Nanya kan, apa yang membedakan gue di pinggir jalan? Lu beli aja di pinggir jalan. Kalau gue mah tetap 75.000. Lu dapat gue kemas cantik, dikirim hadiah. Akhirnya banyak banget teman-teman perusahaan yang kirimin hadiah kemarin tuh Natal lah, let's say you name it lah. Mereka akhirnya kaktus lah, Sansevieria kecil lah, Monstera. Yang Monstera paling gue jual modal 50.000, gue jual 350.000. Tahu cuannya berapa? 300.000 rupiah aja. Packagingnya berarti ya? Packaging semua, foto nanti lo bisa cek deh. Jadi dari foto, kemasan, gue bikin komunikasi, caption, itu bisa dibilang gue modalnya nggak usah terlalu besar. Orang gue modalnya kecil, tanaman gue jual di rumah. Bener-bener. Itu sesimpel mungkin. Kak, boro-boro Kak, aku punya duit kayak Kak Ginza, aku nggak punya. Ya udah lo jadi dropship aja, reseller. Lo ambil barang orang, lo bikin akun Instagram, terus lo upload dari itu foto-foto orang, lo jadi reseller aja. Jadi nggak ada alasan sebenarnya Nggak ada kalau nggak alasan, mau lo nggak bisa mulai usaha. bisnis. Karena for your information, jadi ada nih, adiknya teman aku, dia kuliah di Trisakti. Oke. Dia karena dari reseller sekarang punya mobil mewah 2 pintu. Wow. Omsetnya per bulan 300 juta, Pak. Wow. Gara-gara jualan reseller. Nah, ini jadi pulang-pulang keluar Pak jadi Jadi reseller. reseller. Masuk di sini. Beneran. Jadi kalau kata mama dulu, Gin punyalah banyak kontrakan 100 pintu. Kalau aku tak perlu. Aku kalau perlu punya 1 juta followers on social media hanya di 6 kali 4 cm saya bisa membuat dunia terguncang dengan saya. Wih, Keren. mantap. Keren. Karena Keren. let's say Pak, Bapak punya kontrakan duit 3M lah omset. Aduh, break even point 15 tahun baru balik. Saya punya follower 1 juta Pak. Dalam 1 tahun saya bisa create 3M dalam rekening saya. Bener banget.
That's why kreatif itu bener-bener gue gila banget kadang-kadang. Gila banget. Akhirnya udah kan 5 tahun berjalan, ibu saya nanya, Ginza kamu sebenarnya kerjanya apa sih? Ngepostingin sosial media mah. Kok ngepostingin sosial media kok bisa beli macam-macam? Aduh mama susah, mama baby boomer, aku millennials, adikku generasi Z. Jadi nggak bisa tuh. Kelihatannya tuh nggak ada, secara fisik tuh Kelihatan kelihatannya nggak nggak ada. ada, tapi Bener, sebenarnya menghasilkan. Nah. Likuiditas juga jauh lebih besar daripada Parah. properti. Jadi sebenarnya makanya harga properti sekarang pada turun, permintaannya dikit, banyak ininya kan. That's why makanya semua ke digital semuanya. Makanya banyak orang-orang nanya, Mas gimana sih cara sukses muda? Oke, aku sebutin beberapa influencers yang yang pasti teman-teman di sini udah pada tahu, udah ada Rachel Fenya, ada Jovi Adiguna. Itu udah keren banget mereka. Jadi aku beberapa kali, nah ini dia. Kalian udah mikirin tadi udah nyambung ya. Jadi ada DNA, udah punya apa namanya tadi positioning, terus kalau udah pikirin value. Nah, sekarang gimana caranya memarketingin kalian punya produk? Jadi once kalian udah punya produk, kalian bilang, "Kak, aku udah pakai influencer A, B, C, D, E." Tapi kok nggak ngaruh ke sales aku ya? Hey, Anda yang punya duit untuk influencer, bayarin influencer itu bukan untuk langsung sales. Itu namanya spread the awareness. Sama kayak kalau kita pasang iklan di TV. Awareness-nya udah muncul, orang nyoba belum tentu suka. Benar. That's why makanya ada yang namanya review per 3 bulan, per 6 bulan. Kita lihat lagi. No wonder sekelas brand-brand di Unilever pun mereka bikin repackaging baru gitu. Makanya biar mereka pun juga biar tahu, oh ternyata packaging udah lama diganti yang baru gitu ya. Ini sambil kita tanya-tanya. Ya, udah masuk satu pertanyaan nih dari Esther Elizabeth. Boleh langsung kita Dear Kak tanya. Ginza, hai Esther, di tahap cek ombak atau trial and error, itu berapa lama atau berapa kali ya sampel kita bisa yakin untuk memproduksi produk kita? Hai Esther, ini nggak ada waktunya. Once kamu sekali udah yakin, ih gila enak banget, sumpah pengen meninggal, udah langsung buat. Tapi kalau ada teman-teman, jadi ini tes pasarnya bukan hanya ke keluarga ya, ke teman, ke random people, ke siapapun teman-teman. Cari yang benar-benar dia objektif ngeliat kamu ya. Jadi first test makan, ih enak banget. Atau first test, kalau udah curiga tuh ya. Kalau dia diam aja tuh kayak udah nggak enak. Ada kayak, oh my god, mampus gitu. Gue harus ngomong apa ya? Gue harus ngomong apa? Gue harus ngomong apa? Kayaknya lebih objektif kalau dikasih ke musuh kita tuh. Gitu kan. Dikritik habis-habisan. Tapi benar. Objektif. Benar, itu Kritik itu bagus, membangun. Jadi benar. buat teman-teman mau apalah, khususnya makanan ya. Jadi mau makanan mau apa, kasih review, kasih apa namanya honest review ke teman-teman. Dan sekali lagi, kalau punya teman yang usaha jangan diejek. Biasanya kalau teman-teman, iya apaan sih lu usaha? Hey Anda kalau punya teman yang usaha tuh dibeli, jangan minta gratisan. Karena you have to appreciate your friends kan, apalagi your best friend. Kalau once mereka bikin, aduh gila gue lagi pandemik ini gue ada tambahan dong, gue jual makanan nih ini, ya disupport lah, jangan minta gratisan. Kadang-kadang saya juga kesel juga kayak, Gin gratis lo, gue pakai blood and tears nih buat, ya lu salah lo, kalau lu sayang gue lo belilah. Gitu. Yes. Banyak kan soalnya zaman sekarang mentang-mentang temen, diskon temen dong, nggak gratis ada. dong. Itu gue paling nggak suka deh kayak gitu. Karena kamu tahu nggak, mereka proses untuk membuat itu pasti ada cerita di baliknya. Orang nggak mungkin jualan di pandemi karena apa? Pasti butuh uang. Ya masih kita minta gratisan. Bener. Gitu. Tuh kan sampai jatuh. Udah gak apa-apa. Masa minta gratisan? Toh kita juga lagi butuh ya, sama-sama Makanya menolong. harus support. Makanya buat teman-teman nih, buat teman-teman yang udah ada di room, kalian dapat kesempatan ngobrol-ngobrol sama kita, sharing tuh bener-bener dimanfaatin banget. Karena menurut aku di zaman pandemi ini we never know ya Pak ya, sampai kapan ya, which is bisa sampai akhir tahun atau mungkin sampai next tahun. Saya sih pengennya bikin acara sih nggak begini nih, kalau bisa ketemuan, jadi kita bisa langsung ngobrol. Ada next pertanyaan Mbak? Oke, coba ya. Ini ya. Tuh, ada lagi dari Rani. Dari siapa? Dari Enjang Yunidar. Enjang Yunidar. Dimana? Mungkin boleh di scroll down lagi atau scroll ke atas dari. Atau boleh aku langsung pilih aja nggak apa-apa? Tapi nggak apa-apa, mungkin kita boleh jawab dulu dari Endang. Mana tuh Endang? Oke. Iya, soalnya ini antusiasmenya luar biasa aku sekali. random aja loh. kali ya, pick ya. Gimana? Random aja ya. Oke, boleh. Saya nih dari Mila Amalia, saya pengen jadi wirausaha muda milenial tapi karena keterbatasan modal jadi saya bingung harus gimana. Apakah saya harus pinjam uang buat modal usaha? Tolong Mas kasih saran buatnya. Itu buat Mila. Iya tadi Mila yang aku bilang, kalau misalnya kamu nggak punya uang, nggak punya modal, coba yang namanya dropship atau reseller. Jadi kamu nih bikin akun Instagram, mau TikTok kah, mau Instagram, kalian lihat yang kamu suka. Oh ya, bikin usaha yang kamu suka. Misalnya kamu suka skincare, ya kamu usahanya skincare. Kamu suka tanaman, ya kamu usahanya tanaman. Kamu makanannya, kamu jualan makanan. Jadi ngelakuin bisnis tuh kayak nggak terpaksa. Jadi kayak hobi. Betul. Itu tuh clue deh.
ketika kamu bikin reseller, kamu ambil aja repost. Nanti kan orang nanya, kamu ngeladenin. Yang tadi aku bilang, jadi ada salah satu teman adekku, dia sampai bisa beli mobil kendaraan pribadi sendiri karena dropship reseller. Jadi dia apapun ada tuh kan namanya online shopping underscore apa gitu ya. Jualannya barangnya apa? Itu bukan barangnya dia loh. Dan dia kan nggak numpuk barang di gudang. Dia cuma posting aja, terus di caption, terus rajin nge-repost. Terus dia duitnya udah banyak, kalau ada yang beli transfer baru dia, jadi ini amanah nih, dia di transfer baru dia ambil barangnya, baru dikirim. Oh ya, boleh nggak videoan kita ngobrol sama satu orang, ngobrol. Oke. Mas Gisa, mau tanya sekalian dari menyambung dengan sosial media. Mungkin kalau sekarang ini Instagram, YouTube, kemudian dan TikTok, kira-kira apakah ada kecenderungan kemana nih sekarang? Sosial media kan muncul lagi. Oke. Ini, nah itu siapa nih? Nanti sambil aku jawab itu ya, Mas ya. Siap. Ini siapa dengan Mas siapa? Mas Yusuf Faisal. Halo, selamat siang Mas Yusuf. Password. Bisma nggak bikin kembung gitu Mas. Halo Mas. Halo. Password. Bisma. Passwordnya Bisma nggak bikin Suara kembung. saya bisa dengar dengan jelas nggak? Jelas. Namanya Mas siapa? Mas Faisal ya? Oke, Mas. Ya Mas Yusuf. Iya, Yusuf Faisal dari Sulawesi Tengah. Woi, Sulawesi Tengah. Jauh, keren. Mantap. Keren. Sulawesi Tengah. Saya temennya Mas Heri Ciang. Oh ya. Janjian kayaknya. Mantap nih. Janjian. Member kayaknya. APDI sekaligus beliau pernah jadi pemateri di RPL Pasi. TNI AU batch 4. Saya alumni yang batch 4 di Aldiron kemarin Mas Heri. Tuh, berarti ya. Absen. Monggo Mas, pertanyaannya Mas. Pertanyaannya Mas. Oke, sebenarnya tadi pertanyaannya saya ke Mas Heri juga mungkin sama ke Mas Ginza karena ini terkait dengan pariwisata. Saya dari sejak 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah, dari 2017 itu berusaha untuk mempromosikan potensi wisata daerah saya. Sulawesi Tengah ya. Halo? Iya, Yes. dengar Pak. Iya. Oke. Terus saya banyak menggunakan kamera drone untuk mengambil spot-spot di beberapa lokasi. Terus saya coba promosikan lewat beberapa media sosial termasuk Facebook, Instagram, dan YouTube. Cuman YouTube saya kemarin setelah 24.000 subscriber itu kena hack dari orang Jepang sampai hilang, nggak bisa 1 tahun lebih saya coba hubungi pihak manajemen nggak bisa. Jadi dibajak lah kemarin. Jadi saya baru mulai buat lagi untuk coba promosi. Sebenarnya saya tertarik di Mas. Putus. Nyambung lagi. Suaranya Mas? Suaranya. Lebih hari banyak peminat di media sosial kita untuk menjual produk kita. Nah, saya sendiri untuk wisata itu lebih ke foto sama videonya gitu. Jadi biasanya juga ada tamu-tamu dari beberapa sinyal tampaknya ya. Oke. Dari Prancis ya, pernah ada beberapa negara. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Mas Ginza, mungkin tips and triknya gimana caranya untuk bisa lebih masif lagi promosi daerah saya supaya bisa lebih terkenal pariwisatanya gitu. Jangan cuma Bali, jangan cuma Lombok, jangan cuma yang lain-lain gitu kan. Daerah kita juga perlu, apalagi ini kan acaranya Kementerian Pariwisata gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih good question ya. Ini banyak banget sih pertanyaan dari beberapa daerah juga ke saya sih Pak. Jadi gini, buat Mas Yusuf Faisal, coba cari di daerah sana yang punya influencer followersnya tinggi. Terus Mas Yusuf invite, temuin mereka semuanya, terus kasih tugas ke mereka untuk mempromosikan daerahnya masing-masing. Jadi kalau misalnya followers mereka udah ada yang 10.000, nggak apa-apa pakai makro di atas 100.000 followers, mikro di bawah 10.000 followers, atau nano around 1.000 sampai 3.000 followers. Gunakan mereka semua, gunakan hashtag, bikin campaign. Misalkan Sulawesi Tengah indahnya, pakai hashtag misalnya indahnya Sulawesi Tengah. Bikin mereka tergerak semuanya, bikin mereka ngerasa punya sense of belonging about their place. Terus bikin campaign untuk ajakan datang ke sana semuanya. Karena aku yakin banget dengan adanya gerakan influencers di setiap kota,
itu bisa ngebuat setiap kota pariwisata semakin bagus pastinya. Once kalau misalkan kalian udah punya budget untuk nge-hire influencers dari Jakarta, invite mereka ke Sulawesi Tengah, kerja sama beberapa hotel untuk support tempat dan barter untuk sosial media. Karena banyak banget teman-teman influencers yang di Jakarta, mereka pengen banget wisata ke liling Indonesia, tapi mereka do know what to do. Mereka pengen kemana ya? Taunya cuma Bali, Lombok, Jogja, Bali, Lombok, Ya Jogja. itu lagi. Iya, padahal kalau semua influencer bekerja sama, berpikir untuk bikin campaign tertentu, itu bisa ngedongkrak setiap pariwisata di seluruh Indonesia, saya yakin banget. Kayak gitu-gitu. Apalagi kalau dibantu sama influencer atau public figure. Ibu, apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Ini siapa nih? Ini dari mana nih? Ibu Loisa. Ibu Loisa. Waalaikumsalam. Ibu, Bu, apa kabar dari mana Bu? Ya, saya di Jogja. Jogja. Alhamdulillah baik di Jogja. Ibu luar biasa. Ibu pertanyaannya apa Ibu dari Jogja Bu? Ini Mas, saya itu ikut online, jualan online. Apa jualan Tapi online saya apa? itu kurang pede Yang dijual apa Bu? karena kadang laku, kadang enggak. Nah kalau pas lagi enggak laku, itu saya down banget gitu loh. Jualannya apa Bu? Coba lihat Bu. Tunjukin Gimana ke saya. rasanya cara-cara tips lah untuk supaya kita pede tetap terus berjualan. Bu dengar saya nggak Bu? Dengar saya? Jualannya apa Bu? Ibu, Ibu jualannya apa? Kok putus Mas? jualannya Orang kita apa belum nyambung, Bu? Ibu udah putus. Ada suaranya. Jualannya apa? Jualannya Bu. apa? Jualannya. Gak ada suaranya. Oh nggak ada suaranya. Coba ditanya nih di chat ya. Ibu jualannya apa? Saya Kerudungan. jualan berbagai macam apa aja yang di-share teman-teman itu yang kira-kira harganya masuk saya jual. Oh, reseller berarti. Oh, reseller Reseller. baju. Iya, paham. Oke, Bu, terima kasih. Dadah. Udah cukup ya. Cukup. Iya. Putus-putus ya Mas. Ih, orang kita belum Gak nyambung. ada suaranya. Karena tetap dijawab kok Bu. Iya. Oke. Ya wes nggak apa-apa. Mungkin sinyal ya. Oke, tadi Ibu siapa namanya? Bu Endang ya siapa? Loisa. Luisa. Oh, Luisa. Luisa. Kok jadi Bu Endang? Bu Luisa, jadi kalau ngomongin tentang baju atau reseller, memang ini kadang-kadang ibu-ibu suka suka jualan. Kelihatan ya Pak ya, di Tanah Abang sekarang udah banyak toko-toko yang tutup, di Cipulir semua, karena memang mereka going to online. Malah kadang-kadang udah nggak ada lagi Kak, legging lipetnya Kak, udah nggak ada lagi tuh. Mereka cuma yang di Tanah Abang atau di Tamrin situ udah pada pegang handphone, karena disuruh sama bos-bosnya jualan online di Facebook di apa. Nah, buat Bu Luisa, kanal yang paling bagus untuk jualan di sosial media adalah sebenarnya Facebook. Facebook tuh jualan kanal yang bagus. Kalau ibu udah punya foto-foto konten, misalkan legging lipet, legging apalah macam tutul segala macam, itu diposting aja, dibuat album, dan nanti ibu coba minta anak ibu untuk coba dipasangin ads di Facebook. Nah, pemasangan ads di Facebook itu biasanya mulai start dari 25.000 sampai 50.000. Tapi memang itu biasanya pakai credit card Pak, pakai CC. Tapi ini bagus banget. Biasanya kalau kita punya budget nih 50.000, aku pengen dong diiklanin biar muncul di timeline orang. Karena algoritmanya Facebook sama kayak Instagram sekarang, Mas Heri. Kalau kita follow tapi belum tentu kita bisa ngeliat paparannya. Makanya Facebook dan Instagram di Indonesia dia cari duitnya gitu. Harus pasang ads buat para business owner biar produknya dia kelihatan. Karena algoritmanya dirubah. Kita punya followers 1 juta tapi kok yang ngeliat cuma 15 orang. It's happen. Di Facebook dan Instagram. Karena memang memaksakan kita sebagai business owner untuk pasang ads. Itu sudah lama atau baru? Itu udah 2 tahun yang lalu. 2 tahun ya. Makanya kalau kamu lihat, gue Facebooknya fansnya banyak Gin, gue followers gue di Instagram banyak, tapi kok yang reach gue cuma segitu-gitu doang ya, yang likes cuma dikit karena algoritmanya dirubah Pak. Untuk dapetin itu ya. Untuk ngedapetin, nah berarti sekarang pertanyaannya, berarti followers tinggi itu nggak masalah ya? Maksudnya itu bukan keharusan. Even kalau followers kamu cuma 5.000 aja, itu bisa buat mempromosikan ya? Bisa mempromosikan. Yang apakah itu ada pengaruhnya dengan engagement atau? Iya, jadi gini, ketika lo algoritmanya Instagram dan Facebook itu berubah saat ini, jadi kita tuh nggak bisa tuh yang namanya nge-push ke seluruh followers kita ngelihat. Algoritmanya gini, aku kasih tahu. Aku nge-follow Mas Heri. Mas Heri nge-posting 3 kali ya teman-teman. Tapi aku nggak pernah like dan aku nggak pernah komen nih teman-teman.
besok Mas Heri nggak akan ada timeline-nya di aku karena algoritma ngebaca bahwa aku tidak suka foto-fotonya Mas Heri. That's why Instagram tidak memaparkan foto-fotonya Mas Heri lagi sebulan ke depan. Walaupun aku nge-follow Mas Heri. Sama terjadi di Facebook. Pantes, aku ngerasa kayaknya timeline Instagram aku orangnya yang keluar itu-itu Karena kamu juga aja. interestnya ngebacanya ke situ-situ aja, ya Pak ya. Kalau di Instagram Bapak ngeliatnya itu-itu aja. Itu-itu Itu algoritmanya yang ngebuat. Jadi Bapak mengharuskan untuk kayak memasang ads kalau untuk kayak bisnisnya. Nah buat ibu yang tadi tuh Luisa kalau bisa coba pemasangan iklan di Facebook atau coba bikin testimonial. Jadi setelah jualan di foto terus testimonial misalnya bahannya bagus. Terus jangan foto aja biar lebih menarik, mungkin ada video dibikin atau enggak video interaktif kayak gitu-gitu. Sekarang soalnya bukan hanya image aja di Facebook atau di Instagram, video interaktif pun juga bisa. Ada pertanyaan lagi selanjutnya? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan dari Fatoni. Fatoni, boleh. Live pertanyaan Fatoni. Seru ya kayak acara-acara TV. Halo Fatoni, dengan live. siapa dan di mana? Iya, halo Fatoni password. Mana mukanya? Iya. Nah, assalamualaikum Mas Fatoni. Nah, Ya, suara nggak kedengar. Gimana Mas Fatoni? Wis. halo. Halo, speakernya dinyalain dulu, Mas. Suaranya nggak masuk ya? Suaranya itu sepertinya di unmute sama di mute sama Mas Fatoni. Oke. Oke, udah. Halo. Oke, Halo, nice. gimana Mas Fatoni? Ya, Ya, gimana Mas? bagaimana cara hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membranding produk? Produknya apa Mas? Catering, Pak. Catering. Catering? Ya. Catering ke kantor-kantor atau ke personal? Catering sehat atau catering jorok? Catering jorok itu makanan... sehat. Hah? Catering sehat. Tuh, catering sehat. Dia juga udah mempositioningkan sendiri loh. Masnya suka nge-gym ya? Kurang jelas. Gimana, Mas? Masnya suka nge-gym gak? Masnya suka nge-gym nggak? Masnya hidup sehat juga nggak? Ya. Oh iya, ketahuan. Jadi Oke, contoh. jadi contoh ya. Tadi Mas siapa namanya nih? Fatoni. Fatoni. Mas Fatoni, oke. Tak jawab ya. Ya. Oke, terima kasih buat Mas Fatoni. Mungkin buat teman-teman juga sama nih kayak Mas Fatoni. Memang bener Pak, trennya Mas Heri, Kak Onat. Jadi kalau ngomongin tren, orang tuh sekarang lebih concern yang namanya tentang lifestyle hidup sehat. Jadi apapun pengennya detox, jus, makanan sehat, diet dan segala macam. Memang trennya lagi ke situ. Ini bagus banget Mas Fatoni. Dia bisa ngeliat peluang orang-orang lagi pengen hidup sehat. Dia bisa bikin konten yang menarik adalah ketika mau catering, apalagi kalau untuk targetnya adalah end user which is ke personal langsung, itu gampang banget sebenarnya. Tapi lebih enak cari duitnya adalah ke B2B which is ke kantor, ke perusahaan. Nah, ini memang edukasi tentang kesehatan itu penting banget. Jadi kalau ngomongin konten makanan yang sehat itu adalah kalian Mas Fatoni harus ngasih tahu dulu informasi bukan hanya makanan aja tapi fungsi di balik makanan sehat itu apa sih? Jadi konten pilarnya bisa dibagi. Pertama, product knowledge. Mas Fatoni bisa ngebahas tentang makanan-makanan apa yang Mas Fatoni sajikan. Yang kedua adalah impact ataupun fungsi dari makanan sehat tersebut. Jadi orang-orang tuh bisa ngelihat, oh fungsinya kalau kita makan sehat itu apa. Yang ketiga adalah testimonial, konten pilar yang ketiga. Jadi Mas Fatoni bisa meminta testimonial dari beberapa teman untuk konten-konten yang disajikan. Yang keempat adalah konten-konten yang dimana bisa misalkan kayak giveaway biar menaikkan followers. Konten kelima adalah program diet ataupun program hidup sehat. Jadi kelima konten pilar ini bisa disajikan sehingga di dalam konten sosial medianya Mas Fatoni itu bukan hanya sekedar posting foto bagus aja, tapi ada visi ataupun ada fungsi yang diberikan. Jadi orang pun nge-follow produknya ataupun Instagramnya Mas Fatoni itu bukan hanya ngeliat makanan doang. Oh tapi ternyata kalau hidup sehat, kalau makanannya ada kandungannya wortel, ini kandungannya segini, oh ternyata buat ini bagus ya. Oh ternyata kalau minuman jus kunyit ternyata bagus ya. Nah itu yang harus edukasi. Jadi nantinya di sosial medianya Mas Fatoni itu bukan hanya sekedar jualan makanan, tapi gimana caranya nge-share tentang tips dan trik untuk hidup sehat. Seperti itu. I see. Terus kalau ngomongin caption ya, tadi kan kita udah ngomongin caption ya, itu juga kayaknya sangat berpengaruh sekali dalam membuat konten. Nah gimana sih caranya kita bisa bikin caption yang isinya penuh dengan product knowledge, jadi lengkap,
jelas, tapi orang tetap mau lihat gitu. Kadang kan kalau captionnya terlalu panjang orang males ya bacanya. Itu gimana biar mereka tetap mau klik more-nya itu loh. Oke, paham. Jadi gini, ada beberapa kebutuhan. Nanti aku sambil jawab yang punya Mas Heri juga ya. Jadi buat teman-teman kalau ngomongin caption nih kadang-kadang susah. Ya Allah Kak, boro-boro. Mau produk aja, sendiri aja susah. Mikirnya sejam tau gak sih, fotonya ada, captionnya bingung. Nah, ini aku kasih rumus caption. Caption itu ada beberapa pilihan. Kamu mau pilih informatif, menginformasikan. Contoh kayak misalkan produk minuman ini ya. Ini informasinya adalah kalau kamu beli minuman ini harganya cuma 15.000 tapi kamu bisa dapat bonus 2. Itu caption ya. Persuasif. Coba deh lo minum ini deh. Ini bisa ngebuat lo hidupnya sehat dan lo bisa lebih lancar kalau mau metabolisme tubuh lo, dan yang terpenting adalah bisa ngebuat lo lebih fit, lebih fit. bugar. Itu lebih persuasif, ngajakin orang. Atau yang lebih emosional. Jadi ada beberapa tipe caption. Jadi mau yang informatif, persuasif atau emosional. Tahukah kamu 9 orang dari 10 orang ternyata susah yang namanya minum air putih. Kenapa? Karena banyak orang yang lebih suka air berwarna. Kebayang gak sih ternyata di luar sana banyak yang susah dapetin air putih. Nah kalau kamu kenapa susah untuk minum air putih walaupun kamu sudah bisa mendapatkan air putih. Terus kasih paparan ya, misalnya di negara mana susah minum air putih. Itu lebih emosional. Oh iya juga ya, gue jadi sedih ya, yaudah gue minum air putih. Ngena gitu ya, secara jadi psikologinya ada informatif, ngena. ada persuasif, ada emosional. Dan ada lagi yang namanya, kalau kalian lihat di Instagram, coba kalian buka di Instagram kalian. Di Instagram itu tuh ada yang namanya paragraf 2 di awal. Kayak gini nih, ya nggak bisa kameranya nggak bisa kesini ya. Jadi kalau di Instagram nanti kalian lihat ya, ada istilahnya ada paragraf 2 dan setelah itu more. Itu namanya adalah caption hook. Gimana caranya kalian ngebuat caption yang bisa ngehook orang untuk biar ngeklik more di bawahnya nih. Kan ada kayak more gitu ya. Ini more di sini nih. Karena kalian cuma punya kesempatan 2 baris doang. Jadi untuk 2 baris itu kira-kira apa yang harus ditulis biar mereka mau ngeklik kalian more? bisa, tipsnya adalah kalau kalian biar bikin 2 baris di atas caption itu, kalian harus bikin yang namanya bridging di awal ataupun teaser di awal. Contoh kalau misalnya kalian mau bikin kayak competition, adanya giveaway. Tanda serunya 3. Wah, apa nih giveaway? Atau ada tulisan kayak clickbait gitu, kayak kalian harus tahu wanita ditemukan terpapar bujur kaku. Apa nih? Di more baru. Jadi harus kata-kata judul-judul yang ngegelitik. Kayak tahu kan ada beberapa koran di lampu merah ditemukan di apa-apa gitu. Apa sih, padahal dijawab kagak ada urusannya. Bener. Kayak gitu-gitu. Jadi harus ada caption di awal, yang 2 baris di awal itu tuh namanya caption hook ya. Jadi biar kita nge-hook gitu. Kan ngeliat gambar lucu apa nih? Di more deh, gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah tuh, mau panjang paragrafnya atau mau pendek-pendek itu nggak masalah. Jadi tergantung dari positioningnya kalian mau apa. Ada yang kalau misalkan teman-teman yang aku suka loh ngelihat beberapa teman-teman influencer yang kalau nulis caption panjang banget karena itu kayak bercerita banget, dan itu juga bagus juga. Tapi ada yang cuma pendek simple, itu aku juga suka. Jadi tergantung dari positioning kalian masing-masing. Kayak gitu ya. Kita udah dapat lagi nih pertanyaan lagi live dari Rani. Dari Rani, boleh langsung terhubung dengan Rani. Halo. Hai Rani. Di unmute dulu mikrofonnya. Oke. Ya, selamat siang Kak. Iya, siang. Ini nih, saya tuh kan punya produk minuman. Minuman apa? Minuman susu jelly gitu. Terus? Nah, saya tuh sudah coba minta review dari teman-teman. Jadi saya tuh awalnya kan masih coba-coba dari satu sirup sama beda, ada 2 sirup dengan beda merek. Nah, jadi setiap orang tuh memiliki nilai yang berbeda gitu. Ada perbedaan itu ada 5/5. Jadi saya bingung ketika saya akan melanjutkannya, saya harus melanjutkan menggunakan sirup yang mana. Karena di sini sisi lain orang ini lebih suka, sisi lain juga orang ini suka gitu. Udah cukup, ada lagi pertanyaannya Rani? Oh, ada si Dede. Cukup ya pertanyaannya Rani ya? Cukup. Thank you Rani. Iya. Ini juga lucu sih. Jadi ini dia lagi proses trial and error survei. Jadi memang
seperti kayak kita manusia, jadi orang baik itu nggak semuanya bisa menganggap kita baik kan ya. Jadi pasti ada yang orang udah kita baik, tapi kadang-kadang ada satu orang yang nganggap kita, ya apaan sih lu cari muka ataupun apa, biasa kayak gitu. Sama gitu. Jadi ketika kita punya kue, apalagi tadi aku lucu ya, ada susu jelly itu, it's a unique thing sih. Aku baru dengar ada susu jelly. Itu aja kamu udah bisa dapat kue besar dalam pasar ya, dalam arti hal yang kompetitor kamu tuh siapa, kalau belum banyak ya kamu bisa buat aja. Nah yang namanya produk itu pasti ada yang namanya produk hero Pak. Jadi pas awal-awal kita harus bikin dulu nih produk hero kamu apa. Kalau misalkan dari teman-teman 10 yang suka yang sirup A lebih 6 ya pakai yang sirup A. Kalau yang sirup B4 ya jangan dipakai. Nah setelah udah berjalan 3 bulan kalian review lagi produk ini apakah ditambahin lagi another ingredients atau variants atau mungkin harus diubah. Jadi setiap 3 bulan tuh ada review, sama kosmetik, makanan, mereka pasti dari R&D-nya mereka akan produk review. Dan selalu inovasi terus. Selalu inovasi, apakah ganti packaging, apakah tambah menu, apakah tambah apa. Jadi semua tuh bergerak, karena nggak ada semua, karena gini, even beberapa brand besar pun aja, makanan pun aja kadang-kadang mereka suka ganti packaging, ganti iklan baru, delivery komunikasi. Kenapa? Biar orang fresh. Karena orang kalau jadul ya udah ditinggalin. Bosan ya, itu makanya aja. harus berubah baru. Beberapa sektor fashion industry pun juga mereka juga punya ada strategi kalau setiap ke store tersebut setiap 2 minggu sekali di rotate. Jadi walaupun barangnya sama tapi di rotate. Tahu kan yang tempat fashion retail yang depannya Z belakangnya A. Jadi dia di rotate terus. Jadi kita pas datang, loh, kok ini beda? baru lagi. Padahal dulunya di ujung sana terus dipindahin ke sini. Jadi permasalahannya cuma lokasi aja yang berbeda. Begitupun juga sama sosial media. Sosial media lebih gampang lagi, diganti baju lagi, dibentuk apa lagi, ganti baju aja udah ngerasa orang baru, orang beli lagi di mending ya. Contoh kayak ada satu, ini saya sedikit bocorin ya, ada yang jualan pisang goreng di daerah dekat Central Park. Namanya pisang goreng madu titik kayak. Kayaknya yang paling terkenal itu ya. Itu ya. omsetnya 2M Pak per bulan. Hanya lewat GoFood. GoFood, yes. Pas saya heard dengar, about that. Gimana? Jualan pisang, gue mendingan tutup kreatif digital agency gue jualan pisang. Tapi dia sampai di titik itu jualan 2M per bulan, itu nggak it's easy gitu. Berarti kan dia ada proses di mana dia trial and error, pisang goreng ini ganti lagi ada cempedak lah, ada singkong, ada apa. Wah itu makin banyak Pak. Itu omsetnya gila banget Pak, peringkat 1 di GoFood. Muncul terus malah. Muncul terus. Lu juga pesan lagi jangan-jangan. Iya kan? Lu tuh nggak omsetnya segitu. Lu mau jadi tahu. Gue ngomong ke mak gue, mak coba bikin pisang goreng deh. Kenapa ini gini? Iya, gini beneran. Kita banting setir aja. Iya. Buru-buru pisang goreng. Tapi kan pertanyaannya apakah kita bisa sesukses dia? Tentu. Belum tentu. Bukan di anak kita. Hah? Bukan di anak kita. Bukan, karena setiap orang tuh punya perannya masing-masing ya. Kamu jualan susu jelly, ayo. Jualan baju, ayo. Jualan makanan sehat, ayo. Iya, punya pasar masing-masing. I believe kalau anak muda Indonesia semua kayak yang peserta di sini, Indonesia sih cepat maju sih Pak. Kreatifnya. Keren. Iya, tinggal diarahin aja. Kadang-kadang ya inilah acara yang seperti ini mereka akhirnya dapat ilmu yang istilahnya bisa kita share. Ini juga aku juga masih belajar karena digital kan masih baru semuanya ya. Kayak tadi tadi Mas Heri Ginza kayak Instagram, TikTok, Facebook mana yang bagus? Semua punya pasar masing-masing. Facebook, let's say di Indonesia, di luar Jakarta, Facebook masih diminatin. Suburban ya. Instagram, semua umur sekarang udah pakai Instagram. TikTok, belum tentu. TikTok sekarang penggunanya adalah Gen Z. Anak-anak yang umur 1997 ke atas itu pasti udah pakai TikTok. Dan di TikTok 70% adalah perempuan. Makanya kalau kalian TikTok cowok-cowok nih mau joget-joget ala TikTok, fansnya banyak banget, followersnya karena penghuninya TikTok adalah 70% perempuan. Kesempatan kita berarti. Iya, kita joget aja dicoba langsung bikin TikTok kita. Jadi beda, pasar tuh masing-masing Instagram. Makanya kalau misalnya Kemen Parekraf mau iklannya di mana? Facebook ada kelasnya masing-masing, Instagram ada kelasnya masing-masing, TikTok juga ada gayanya masing-masing. Jadi mereka tuh punya marketnya masing-masing. Platformnya beda-beda. Pertanyaannya Kak, seberapa penting kita sebagai business owner harus nge-branding diri kita? Itu penting banget karena orang percaya beli produk ketika siapa itu yang punya. Wah, bener banget bener sih gak? ini. Kadang dia lihat orangnya dulu sebelum produknya. Betul. Oh, dia yang jual. Oke deh, gue beli. Makanya ketika kita kayak apalagi Mas Heri gitu ya, seorang fotografer. Oh, Mas Heri se-branding banget. Hai guys gitu. Jadi orang tahu, oh kalau Mas Heri yang foto mah udahlah tutup mata lah. Itu nge-branding. Nah, gitu pun juga teman-teman yang di rumah, kalau kalian punya bisnis, kalian jangan malu untuk nge-branding diri kalian masing-masing ya. Sesekali posting IG stories, "Hai guys, gue lagi buat susu nih. Hai guys, gue lagi bikin baju nih. Yuk, coba yuk." gitu. Jadi ada build trust dan human dan itu ngerasa lebih dekat
masyarakat dan followers tuh akan lebih ngerasa oh ya gue trust lah orang gue tahu ownernya siapa. Iya. Dan gue lihat sendiri prosesnya dari awal sampai akhir cara That's why, pembuatannya. apalagi buat UKM ya, itu Mas penting Tirsa, banget. Satu lagi, apakah contohnya kita punya produk harus di-share di semua sosial media atau kita pilih salah satu? Nah ini penting, tergantung kebutuhan kamu nih Mas. Jadi buat teman-teman juga kadang-kadang bingung, aku mau pakai platform mana ya? Mau jualan di Instagram dulu, di Facebook atau di TikTok? Ya. Kalau misalkan yang tadi aku bilang, kalau misalkan untuk masif jualan seluruh Indonesia, cobalah pakai Facebook. Di Instagram buat niche market yang kalangannya mungkin tertentu. Di TikTok adalah untuk generasi Z. Jadi kalau jualan yang anak-anak muda cocoknya di TikTok sama di Instagram. Tapi gue pengen nge-review nih Gin di mana? Ya di YouTube. Tapi di Instagram bisa juga pakai IGTV. Jadi setiap platform tuh sebenarnya mereka udah punya feature-feature masing-masing untuk memfasilitasi kita. Kalau zaman dulu ada namanya artis TV, kalau sekarang ada artis TikTok, lu pilih. Mau artis Instagram juga boleh. YouTuber. Artis Facebook juga boleh. YouTube we call it is YouTuber. Instagram we call it Telegram. Jadi masing-masing jadi kok aneh-aneh ya artis-artis itu terkenal. Ya memang terkenal karena mereka di platformnya masing-masing dan menurut aku itu kreatif banget, mereka bisa gila kreatifnya apa-apa. Mungkin next Pak kita bikin lagi Pak. Wah keren banget sumpah. Ada lagi pertanyaan lagi? Ada. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih ya dari Wahyuni. Udah tersambung nih sama Mbak Wahyuni. Halo Mbak. Halo Mbak Wahyuni. Halo. Halo. Iya. Halo. Ya. Halo, gimana Mbak? Ya. Ya. Dari tadi kan kebanyakan yang dibicarakan itu tentang posting di sosial media gitu ya. Nah, tipsnya gimana nih Kak kalau orangnya itu agak gaptek atau nggak terlalu familiar dengan sosial media? Apanya dia gaptek atau enggak? Agak putus-putus Kamunya ya. gaptek ya? Nggak familiar dengan nggak familiar dengan social media. media. Oke. Mbak siapa sorry tadi mohon maaf? Mbak Wahyuni. Mbak Wahyuni, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau ngomongin tentang gaptek ataupun apa, ingat nggak sih dulu ojek online semua ojol mereka agak sedikit terganggu dengan adanya social media, platform aplikasi ojek online. Tapi sekarang semua udah terbiasa dengan online. Betul. Dulu kalau mau beli apa-apa kita pakai cash money. Sekarang semua pakai scan aja, e-money. Hadiah aja hari ini e-money. Yes. Jadi sebenarnya Mbak Wahyuni harus mengikuti zaman biar nggak ketinggalan. Belajar, coba tanya ke saudara, ke sepupu, ke anak. Memang agak sedikit sulit. Mamaku aja kalau nanya, Gin gimana sih cara upload di Instagram? Gini loh Mak, Mama nanya melulu kan kita kadang-kadang nggak sabaran ya. Ya ajarin dong, kan Mama nggak bisa ini gimana. Kadang-kadang sampai marah-marah. Ya Mama bentar ini gini. Ya memang harus belajar dan sabar karena generasinya beda. Generasi baby boomers, millennials, ke Gen Z. Jadi beda, digitalnya juga sosial media berbeda. Jadi kalau misalkan zamannya millennials aku udah bisa paham tuh. Apalagi kalau kamu, anak kecil aja sekarang udah YouTuber udah slide kanan slide kiri, betul nggak? Zaman dulu gue mainnya Galaksin sama Tajongkok kali ya Mas Eri kita ya. Ya nggak loh? Sekarang anak kecil udah mainnya YouTube ya Pak ya? Betul. YouTube udah bikin TikTok joget-joget, gue bilang gimana caranya tuh buat. Tapi mereka paham ya karena mereka udah lingkungannya digital. Jadi buat teman-teman yang mungkin ya yang saat ini tidak terlalu into banget atau paham dengan sosial media, coba belajar, nggak ada kata terlambat. Betul. Beradaptasi lah ya sama situasi. Belajarnya dan pelan-pelan kondisi. aja, nggak usah yang di effort. Emang agak sedikit zona nggak nyaman, tapi harus dicoba. Mamaku aja sekarang kan aku jualan tanaman itu kan, aku maksain mamaku untuk foto terus upload di Instagram. Gimana captionnya gimana? Ini ngepost padahal ada tulisan posting. Ini kan bisa dipencet. Tapi sekarang udah bisa dong. Bisa, udah jago, udah IG stories, foto gini, liburan kemana, bam gitu. Bumerang, gonta-ganti filter, udah malah beda. udah kecanduan ya sekarang ya. ya. Karena gue mau gimana dong Neng, jadi kan kita ngajarin orang tua pun juga harus sabar satu-satu biar mereka pun juga nggak ketinggalan. Jadi sekarang Instagramku di follow sama papa sama mamaku, jadi aku kadang-kadang mau posting aku juga takut mikir dulu ya, dilihat bokap nyokap. Di close friend jadinya ya. Waduh, kayak gitu. Wah keren banget. sedikit pesan juga nih. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh semua teman-teman yang di medsos bahwa ke depan ini digital marketing ini bisa tadi mengamplifikasi bahkan meningkatkan atau misalnya mengutamakan produk-produk lokal. Ya. Betul, ya, betul. Kan? Itu dia. Karena itu yang pertarungan di ini kan seperti itu ya. Brand lokal bagaimana bisa muncul gitu kan. Betul banget. Malah brand-brand asing atau katakanlah produk-produk asing yang malah merajai masuk ke sudut-sudut rumah kita kan gitu kan. Benar. Nah, ini yang lokal harus dikuatin banget sih. Betul.
aku percaya banget sih dengan adanya anak-anak Indonesia yang kreatif, semua pun dibikin kreatif. Tinggal jalurnya aja nih, tinggal apa kualitasnya sih Pak ya, quality control. Karena menurut aku konten-konten ataupun barang-barang kita itu kan nggak kalah. Iya. Tinggal kalau misalnya jaga kualitas, terus bisa didukung sama Kemenparekraf juga pastinya. Pasti they will be happy sih Pak. Karena mereka yakin kadang-kadang mereka pertama, aduh nggak ada modal. Udah intinya gitu doang ya. Tapi kalau ada badan seperti Kemenparekraf bisa ngebantu mereka dan bikin kayak gini terus, menurut aku nanti lama-lama mereka akan terbuka sih. Seperti itu. Tepuk tangan dulu buat Kemenparekraf. Terima kasih buat teman-teman juga. Terima kasih banyak Kak Ginza, luar Thank biasa you, terima sekali kasih banyak. ilmu yang di sharing untuk kita semua di sini sangat-sangat bermanfaat. Hatur nuhun. Dan kayaknya cukup panjang dan tapi Kurang ya Pak selesai ya? Kurang. Saya merasa kayak hari ini saya udah kuliah 24 SKS. Karena memang narasumbernya kece-kece banget, bener. Kuliah 4 tahun tuh bisa dipadatkan menjadi 1 hari doang. Aduh, intinya saya mungkin boleh nih minta Pak Wawan kira-kira ada pesan untuk teman-teman di rumah atau kesan terhadap acara hari ini, boleh kasih sedikit sepatah dua patah mungkin Pak Wawan. Oke, makasih Mbak Odet, Mas Heri, Mas Ginza. Jadi tadi saya sampaikan di awal acara ini adalah acara perdana kita. Kita ingin sebenarnya menyampaikan ke publik bahwa tadi betapa pentingnya kita berkolaborasi, betapa pentingnya kita membangun knowledge sharing, kemudian capacity building ya. Betul. Dan secara tidak langsung atau secara sekaligus itu juga bisa menghimpun sebuah tadi data tadi metadata kan begitu ya. Jadi tadi sampaikan oleh Mas Ginza sama Mas Heri itu adalah sebuah data yang tentunya harus kita capture, kita kelola dengan baik kan. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa tadi kita bisa membangun capacity building ya kan, kita berkolaborasi nih tadi kan nanya misalnya kan, kemudian juga tadi kita bisa juga knowledge sharing di sini. Jadi inilah forum yang saya pikir ke depan ini harus kita develop. Betul, kita kita akselerasi ya kan, kita tumbuhkan karena sebenarnya ini bisa mewujudkan tadi, bisa mencerdaskan bangsa. Begitu kan, bisa juga memajukan kesejahteraan umum sebagai amanat dari konstitusi kan begitu. Jadi forum-forum seperti ini ke depan tentu saja harus bisa diperbesar gitu kan, diperbanyak karena ini penting sekali ya buat pembelajaran publik gitu ya. Jadi dari manapun tadi di Sulawesi Tengah misalnya kan juga bisa langsung bertanya kan gitu kan, dan mungkin bisa langsung, mungkin beliau langsung coba mempraktekkan kan gitu ya apa yang sebenarnya Pak Heri. Ini penting gitu proses-proses pembelajaran seperti ini. Itu aja barangkali. Terima kasih Bapak Wawan Rusiawan selaku Direktur Kajian Strategis Kemenparekraf. Bapak Rekraf sudah hadir bersama kita hari ini dari awal sampai akhir. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Heri atas wawasan dan ilmunya seputar fotografi. Langsung kita coba ya. Dan juga langsung kita coba. Apa kita ikutan juga nih challenge-nya? Mas Ginza juga nggak kalah keren, luar biasa sekali nih ya. Terima kasih banyak. Kalau boleh dibilang ya, Mas Ginza ini saking profesional dan sudah expertnya. Hari ini dia nggak perlu bawa apa-apa loh. Intinya dia cukup mengalir pun itu penjelasannya sudah luar biasa sekali ya Pak ya. Teman-teman ya. Itu keren banget loh. Pokoknya tetap menjadi anak muda yang menginspirasi semua orang ya. Mas Ginza ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke teman-teman, sekali lagi aku pengen mengingatkan untuk ikut challenge untuk upload foto di Instagram karena nanti besok jam 7 pagi akan kita tutup, dan jangan lupa hashtagnya aku ulangin kembali ya biar teman-teman gak lupa. Hashtagnya di Bisma 2020 hilang nih sepertinya. Sama hashtagnya Heri on Bisma. Dan jangan lupa juga buat tag ke 3 akun kita, Heri @HeriChang, terus @onanat dan @Ginza-Reza. Oke, kalau begitu sekian sudah acara kita pada hari ini, mungkin sudah harus ditutup. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa lagi di kegiatan berikutnya, dan jangan kemana-mana dulu karena kami masih ada performance dari Kelanting. Thank you.
kau menjadi penopang negeriku. Kau menjadi penopang bangsaku. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, selaras dengan simfonimu. Gebiar-gebiar pelangi jingga. Indonesia, nada laguku, simfoni berteru, selaras dengan simfonimu. Gebiar-gebiar pelangi jingga. Biarpun bumi berguncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun tetap Indonesiaku. Tak sebelah pedang yang tajam dapat palingkan daku dari pelangi jingga, pelangi jingga, pelangi jingga, pelangi jingga.
setiap waktu. Oke, ini lagu terakhir ya. Sebenarnya saya tidak mau berpisah. Asik. Berpisah asik. Oke, Kata-katanya asik. Ya, ini lagu Gundul Pacul. Terus ketemu ambek Kambang Suling. Terus Dati. Iya, Jaranan. Jaranan. Kita sikat bareng-bareng. Kombinasi. Ayo. Yuk kita sikat bareng-bareng. Kambang Suling. Awas, arane metu. Begir. Oh. Awas, namburi. Awas.